yang lain. Sudah memang betul-betul benar, nggak ada lagi udah. Sudah aja memang pilihan. Oh ya Bapak Ibu ya. Rame apa sepi Bu? Rame-nya Bu antere. Iya rame memang Ibu. Itu ada posternya di beberapa titik yang ada di rumah saya. Loh caranya tuh gimana? Kadang kita dulu kan pernah ke puskesmas itu sering pakai foto BPJS. Sekarang nggak pakai, cuma langsung daftar langsung itu. Nah, itu pertanyaan saya pertama. Yang kedua, waktu saya pernah ngantar saudara di rumah sakit, itu pernah ada di rumah sakit itu ya ditanyakan, ini pakai apa Bu? Pakai KIS. Terus ditanyakan, Bu gini, prosedur di rumah sakit sekarang kalau dinyatakan tidak opname harus ikut umum, KIS tidak bisa digunakan gitu. Kalau ini hasilnya ini mengarah untuk opname bisa dipakai KIS-nya gitu. Apakah itu memang prosedurnya gitu? Tapi ternyata keponakan saya itu pulang dan harus ikut umum. Apa memang gitu? Terima kasih. Tentang tadi kan Bu Lucy bilang kalau kita berobat hanya menggunakan KTP saja gitu ya. Tapi untuk per 2 Januari saya dapat info dari PKM itu dikenakan biaya 20.000 bagi yang tidak punya kartu BPJS. Ini ada SK-nya juga. Apakah betul seperti itu? Nah, ya, ini yang saya terima dari Kepala PKM Dr. Sutomo. Sudah pertanggal 2 Januari malam ini ada SK-nya juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Perkenaan bahwa ada, nggak tahu tadi modal usaha itu berbentuk pinjaman ataupun bantuan dengan 20 juta itu berapa orang? Kan harus kelompok tadi ya. Oke, ada. Itu pun nanti pengajuannya sistemnya bagaimana? Apa harus ada proposal kegiatan usahanya apa gitu ya? Yang kedua untuk kesehatannya tentang KIS yang mana dalam bulan-bulan kemarin kita yang sedang sakit itu kalau dirawat itu hanya 3 hari, padahal pasien masih belum sembuh ya. Nah, yang berikutnya ternyata di rumah sakit yang satunya itu bisa sampai sembuh. Nah, apa yang membedakan tentang KIS-nya tadi atau tentang rumah sakitnya? Itu mungkin yang bisa saya tanyakan ya. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ikut peserta BPJS setelah ada peluncuran dulu dari zaman Pak SBY ya. Nah, itu saya daftar satu keluarga. Tapi kemudian akhir-akhir ini atau beberapa tahun setelah itu saya tidak bisa membayar karena dari sisi pekerjaan saya putus kontrak. Nah, ini beberapa hari yang lalu saya dapat tagihan dari BPJS bahwa saya harus membayar per orang itu 4.160.000. Nah, yang saya mau tanyakan, apakah ada keringanan seandainya saya mau membayar iuran BPJS itu tertunggak? Kalau saya rasa dengan 4.160.000 per orang yang saya harus tanggung 4 orang itu berat sekali gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan main antusias. Kalau nggak ditahan bisa sampai maghrib kayaknya. Yang pertama pertanyaan Bu Istoni. Jadi kalau tidak dipakai kartu KIS itu apakah kemudian menjadi tidak aktif? Tidak
Jadi tidak benar ya kalau nggak dipakai kemudian tidak aktif. Yang benar itu kalau tidak dibayar iurannya otomatis tidak aktif. Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional dan Kartu Indonesia Sehat. Kerja bareng anggota Komisi 9 DPR RI. Ning Lucy dengan BPJS Kesehatan Kota Surabaya. Surabaya. The Royal Indonesia TV. DPR RI Komisi 9. Lucy Kurniasari, dari fraksi Partai Demokrat, saat ditemui wartawan Royal TV di sela kegiatan sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional dan Kartu Indonesia Sehat kerja bareng antara BPJS Kesehatan Cabang Utama Surabaya, salah satu mitra kerja mengatakan, Komisi 9 yang membidangi kesehatan dan kerjasama dengan BPJS Kesehatan merupakan kegiatan rutin. Ujar Lucy, di Kampung Malang Kulon Gang 2 Kecamatan Tegalsari Surabaya baru ini. Lebih lanjut Ning Lucy mengatakan, ini juga dalam rangka edukasi terkait Jaminan Kesehatan Nasional JKN, bila ada warga kota Surabaya yang belum terdaftar sebagai peserta program JKN. KIS bagi warga yang ber-KTP Surabaya segera melapor ke kelurahan sesuai domisili masing-masing. Petik 2. Sementara itu di tempat yang sama Kepala Cabang Utama BPJS Kesehatan Kota Surabaya Ernina Agustin Arifin mengatakan, jika mengalami kesulitan saat di rumah sakit semisal tidak membawa rujukan dan masuk UGD kemudian ada rumah sakit yang masih menolak tolong hubungi kami. Ujar Ernina, acara sosialisasi ini dihadiri warga Kampung Malang Kulon dan sekitarnya juga di Noyo Kota Surabaya. Berikut laporan wartawan Royal TV dari Surabaya Cok Santoso. Yang dirugikan. Kemudian Pak Abdul Hamid, iuran peserta Pak Abdul Hamid itu dianggap sebagai uang negara, gitu ya. Jadi BPJS mengelola tidak boleh sembarangan. Kalau sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka dianggap BPJS merugikan uang negara. Oleh karena itu juga Bapak, tidak ada keringanan, karena ini sudah sangat ringan, tapi Bapak diperkenankan mencicil, gitu. Jadi kalau di aplikasi mobile JKN kami, kalau Bapak download, nanti bisa tanya ke Mbak Nurfi atau Mbak Catherine caranya download mobile JKN. Di situ ada caranya cicilan, pembayaran cicilan. Jadi bisa mencicil sesuai Bapak mampunya berapa bulan dicicil. Kalau di sini maksimal 6 bulan. Tapi sepanjang Bapak alhamdulillah sehat, cicil saja. Kalau misalkan 6 bulan, Bu Nina 4 juta dibagi 6 bulan itu ya masih sekitar sekian ratus ribu gitu ya. Masih berat saya. Ya sudah, Bapak sanggupnya berapa? Mudah-mudahan ketika lunas, mohon maaf, mudah-mudahan Bapak selalu sehat lah ya, nggak harus menggunakan. Bu, mohon maaf saya interupsi, saya. Apa? Yang kemarin Bu, ada salah satu anggota keluarga saya, anak saya yang pertama itu mengurus BPJS, itu membayar 4 juta rupiah, 4 juta sekian lah. Karena kemudian dia masuk ke BPJS tenaga kerja. Dibayar dari... Bapak nanti mendaftarkan lewat Kementerian Sosial yang iurannya dibayar APBN. Nah, kalau untuk yang ditanggung oleh pemerintah kota, ini daftarnya ke puskesmas atau rumah sakit, Pak. Ke puskesmas atau rumah sakit. Nah, tunggakannya Pak Hamid, sepanjang Bapak masih aktif sebagai peserta yang iurannya ditanggung oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah, tunggakan itu tetap akan melekat, tapi Bapak bisa tunda pembayarannya, gitu. Sepanjang ini masih aktif. Kalau PBI-nya nggak aktif atau KIS dari Pemkot atau pemerintah pusat itu nggak aktif lagi, artinya dicabut, Bapak, maka nanti tunggakan yang sebelumnya akan muncul lagi, Pak. Gitu. Gini Bu, saya ini rumah misalkan kategori warga miskin itu saya tidak masuk, gitu loh. Saya tidak dapat bantuan apapun, apa untuk PKH atau apa, karena saya bukan kategori itu. Nah, tetapi pekerjaan saya itu seperti itu, putus nyambung begitu. Kira-kira seperti itu Bu.
Jadi saat ini memang beberapa bulan terakhir atau 1 tahun terakhir ini saya tidak ada pemasukan. Kalau kemudian harus membayar sekian banyak, saya merasa keberatan. Mungkin bisa dicari solusi. Itu aja. Terima kasih. Untuk mengatasi yang banyak pengangguran, ya kan, tiba-tiba nganggur, apa dodolan nggak ada modal, ngisi kulon ini. Akhirnya kami dari Komisi 9 duduk bersama dengan Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia merumuskan satu program yang namanya TKM Pemula. Jadi modal ini untuk usaha pemula, diberikan bantuan 20 juta. Bapak dibentuk saja 10 orang. Minimal 10 orang. Ya, memang harus 10 orang. Jadi harus 10 orang. Lalu kemudian dibentuk badan usahanya atau kelompok masyarakat, ya kan. Lalu kemudian setelah itu nanti kami tunjuk dari tim kami ada pendamping, dari Kemnaker juga ada pendamping, agar supaya betul-betul dipastikan bahwa yang bersangkutan itu betul-betul membutuhkan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah betul-betul dipergunakan untuk kepentingan usaha. Nah, kalau usahanya berjalan dengan baik, akan ada pendampingan kedua, Pak. Tetapi kalau usahanya tidak berjalan, penilaiannya sudah pasti akan berkurang. Tidak akan lagi bantuan kedua dan seterusnya. Jadi mudah-mudahan saya berharap Bapak Ibu sekalian mendukung program saya. Nanti 2024-2029 kudu terpilih mana, Rek? Periode keempat, setuju ya? Agar supaya bisa melanjutkan semua program-program, termasuk yang tadi Pak Sukirno Ridwan membutuhkan program itu. Kalau 2024 ini kan pemilu 14 Februari ya? Dalam waktu 2 jam kita sudah bisa tahu Ning Lucy menang tidak di wilayah Kampung Malang Kulon, atau ini ada wilayah lain ya? Dinoyo ada Dinoyo? Dinoyo ya. Dinoyo suaranya kudu akeh loh ya. Matur nuwun ya. Ampun ya. Ini dalam rangka edukasi terkait dengan jaminan kesehatan nasional, bahwa patut disyukuri untuk yang ber-KTP Surabaya sudah 2,5 tahun ini sudah diberlakukan, di mana semua yang ber-KTP Surabaya sudah secara otomatis didaftarkan menjadi penerima bantuan iuran kelas 3. Ini perintah undang-undang melalui APBD, melalui pemerintah Kota Surabaya. Luar biasa, ketika warga Surabaya sakit ingin berobat, sekarang sudah tidak sulit lagi, cukup menggunakan KTP. Dan kami juga mensosialisasikan terkait dengan pelayanan yang ada di BPJS Kesehatan. Sekarang ini semakin bagus. Lalu kemudian di rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan sudah ada counter BPJS Kesehatan untuk menangani hal-hal terkait dengan pertanyaan-pertanyaan masyarakat, kesulitan-kesulitan masyarakat. Semuanya sekarang sudah bisa diurai, diatasi satu persatu. Lalu kemudian ada JKN Mobile, di mana ketika mendaftar, ketika mau pindah vaskes, ketika ingin melakukan pengaduan, semuanya bisa dilakukan di JKN Mobile. Jadi sekarang ini sudah berkurang antrinya, tidak seperti dulu lagi. Bapak nanti mendaftarkan lewat Kementerian Sosial yang iurannya dibayar APBN. Nah, kalau untuk yang ditanggung oleh pemerintah kota, ini daftarnya ke puskesmas atau rumah sakit, Pak? Jadi kegiatan ini memang kegiatan yang rutin dilaksanakan Pak, setiap setahun sekali. Setahun itu 6 kali. Kemitraan antara BPJS Kesehatan dengan Komisi 9 untuk menginformasikan kepada masyarakat terkait dengan program JKN. Jadi tidak benar ya, dari sisi regulasi program penjaminan JKN itu tidak ada batasan biaya maupun hari rawat. Intinya pasien akan dirawat dengan baik sampai sembuh atau
mohon maaf meninggal gitu ya. Nah, apabila memang masyarakat mengalami kejadian bahwa baru 3 hari kemudian langsung dipulangkan dalam kondisi pasien yang belum sembuh, mohon jangan sungkan untuk melaporkan ke BPJS Kesehatan setempat. Nanti dari BPJS Kesehatan yang akan memberikan konfirmasi kepada pihak rumah sakit. Di rumah sakit itu pun Pak sudah dipasang poster-poster petugas BPJS 1. BPJS siap membantu. Jadi ada petugasnya rumah sakit dan ada petugasnya BPJS Kesehatan. Juga ada nomor WA, nomor HP yang bisa dihubungi oleh masyarakat ketika mengalami hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan. Misalkan dipulangkan 3 hari atau harus membayar pelayanan yang diberikan oleh pihak rumah sakit, maka bisa menghubungi petugas BPJS 1 kami yang ada di. Harapannya dari sosialisasi ini, Bu? Harapan dari sosialisasi ini tentunya bahwa informasi terkait program JKN, BPJS Kesehatan maupun Kartu KIS ini benar-benar sampai di masyarakat dan masyarakat juga mengetahui betul apa manfaatnya menjadi peserta JKN dan apa manfaatnya mendapatkan Kartu KIS. Baik, terima kasih Bu. Sama-sama.